hakikat syirik dan macam-macamnya. Tauhid adalah fondasi utama agama Islam, inti dari seluruh risalah para nabi dan rasul, serta tujuan utama diciptakannya manusia dan jin. Namun, di tengah kehidupan kaum muslimin hari ini, bahaya terbesar justru sering dianggap ringan, bahkan tidak disadari, yaitu syirik. Dosa ini bukan hanya sekadar kesalahan biasa, tetapi merupakan kezaliman paling besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia rajin beribadah, namun tanpa sadar tercemar syirik dalam doa, keyakinan maupun niat. Oleh karena itu, memahami hakikat syirik, pengertiannya, macam-macamnya, bahayanya, serta cara menjauhinya, merupakan kewajiban setiap muslim agar ibadahnya diterima dan hidupnya selamat di dunia serta akhirat. 1. Pengertian syirik. Secara bahasa, syirik, syirk, berasal dari kata syarika, yang berarti menyekutukan, menjadikan sekutu atau mempersekutukan. Secara istilah syar'i, syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya, baik dalam rububiyah, uluhiyah, maupun asma dan sifat. Syirik adalah yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifatnya atau pada salah satunya. Apabila seorang manusia meyakini bahwa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menciptakan atau yang menolong, maka dia seorang musyrik. Dalil, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran Surah Luqman ayat 13. Ibnu Katsir rahimahullahu berkata, syirik disebut sebagai kezaliman terbesar karena meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbuatan zalim yang besar, karena ia melewati batas terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khusus dengannya, yaitu tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kecuali dia bertaubat, seperti dalam firman-Nya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Surah An-Nisa 4 ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa 1:19. 2. Macam-macam syirik. A. Syirik akbar, syirik besar. Definisi, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan kekal di neraka jika mati tanpa taubat. Bentuk-bentuk syirik akbar. Syirik dalam uluhiyah, ibadah, berdoa kepada selain Allah, meminta rezeki, keselamatan, jodoh kepada wali, kuburan, jin. Dalil, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kamu berdoa kepada siapa pun selain Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 18. 2. Syirik dalam rububiyah. Meyakini ada makhluk yang mengatur alam semesta, meyakini dukun tahu takdir. Dalil, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, milik Allah penciptaan dan urusan. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. 3. Syirik dalam asma wa sifat. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Meyakini makhluk memiliki sifat ketuhanan. 3. Syirik dalam asma wa sifat. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk, meyakini makhluk memiliki sifat ketuhanan. Dalil, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surah Asy-Syura ayat 11. B. Syirik asghar, syirik kecil, syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetapi menghapus pahala amal dan merupakan dosa besar. Hadits, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil.
Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad Syahih. Contoh syirik kecil, riya, ibadah agar dipuji, bersumpah dengan selain nama Allah, menggantung jimat dengan keyakinan sebab mutlak. C. Syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik yang sangat halus, bahkan pelakunya sering tidak sadar. Hadits. Syirik pada umat ini lebih tersembunyi daripada semut hitam di atas batu hitam di malam gelap. Hadis Ahmad Hasan. Contoh, merasa amal karena usaha diri semata, bangga berlebihan pada amal. 3. Mengapa syirik adalah dosa terbesar, downgrade, tidak diampuni jika mati tanpa taubat? Dalil, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Quran Surah An-Nisa ayat 48. 2. Menghapus seluruh amal. Dalil, lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah seluruh amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. 3. Pelakunya kekal di neraka. Dalil, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata. Barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 72. 4. Contoh-contoh syirik dalam kehidupan sehari-hari. Syirik akbar, berdoa di kuburan, meminta kekayaan pada jin, menyembelih untuk selain Allah. Syirik asgar, syalat agar dipuji, sedekah supaya terkenal, bersumpah dengan nama makhluk. Syirik khafi, merasa selamat karena amal, tawakal pada sebab, bukan pada Allah. Bahaya syirik, dosa paling besar. 2. Menghapus seluruh amal. 3. Tidak diampuni jika mati tanpa taubat. 4. Menjerumuskan ke neraka kekal. 5. Merusak tauhid, tujuan penciptaan manusia. Tujuan hidup manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. 6. Cara terhindar dari syirik. Sen. Mempelajari tauhid. 2. Ikhlas dalam ibadah. Tasdid 3. Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. 4. Menjauhi bid'ah dan khurafat. 5. Memperbanyak doa perlindungan, doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udhu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun atas syirik yang tidak aku ketahui. Wahai kaum muslimin, syirik bukan sekadar pembahasan teori, tetapi perkara hidup dan mati, surga dan neraka. Ia menghapus seluruh amal, menutup pintu ampunan jika tidak ditaubati, dan menjadi sebab kebinasaan seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan memurnikan tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah, serta menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik yang besar, kecil, maupun tersembunyi. Marilah kita senantiasa memperbaiki niat, memperdalam ilmu tauhid, dan memohon perlindungan kepada Allah agar diwafatkan di atas kalimat La ilaha illallah dalam keadaan bersih dari syirik. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertauhid murni dan mengumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang syalih. Amin.